Kisah kali ini datang dari seorang narasumber asal Tasik yang 3 tahun lalu mengalami sebuah pendakian yang tak akan pernah ia lupakan bersama timnya. Peristiwa itu terjadi di Gunung Slamet, Jawa Tengah, sebuah gunung yang menyimpan cerita kelam bagi mereka. Jadi pas lepas katanya, dia itu gak ada di sana. Jadi dia gak ingat bahwa dia sedang melakukan pendakian dari awal, dari pas pintu gerbang masuk. 40 hari setelah pendakian tersebut, salah satu dari mereka, yaitu Sundari, harus berpulang ke Yang Maha Kuasa. Namun kisah itu tidak berhenti di situ. Ada hal lain yang sulit diterima oleh akal sehat sebelum 40 hari kepergian Sundari. Dan Pak D-nya alhamdulillah selamat, cuman Fitriani ini almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon untuk Bang Mange dan teman-teman semua untuk mendoakan beliau almarhum. Namanya Fitriani Sundari. Namanya Fitriani Sundari. Dia meninggalnya Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal kota Tasikmalaya. Beliau memiliki kisah horor ketika pendakiannya ke Gunung Slamet di tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Kang Egi. Selamat malam Abang. Apa kabar nih Kang Egi? Alhamdulillah baik. Abang. Oke, kesibukannya lagi apa nih Kang Egi sekarang? Alhamdulillah sekarang saya bekerja di pemerintahan. Oke. Kang, ini pendakian di tahun 2022. Betul. Ini melakukan pendakian berjumlahkan 18 orang nih. Gunung Slamet via Bambangan. Betul. Nah, di pendakian lu ini endingnya ada salah satu teman lu ini yang meninggal dunia. Betul. Namanya Fitriani Sundari. Jadi tidak lama setelah pendakian ini beliau meninggal dunia. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, dan share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Dan jangan lupa nih, dengerin kita di Spotify dengan keyword Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Oke Bang, waktu itu tahun 2022 bulan November, jadi saya memang sudah berencana mau melakukan pendakian ke Gunung Slamet, jalur Bambangan, Purbalingga. Iya. Dan waktu itu memang saya kan punya komunitas kecil gitu Bang. Yang mau ikut itu sekitar 7 orang. Cuman waktu itu kurang lengkap rasanya, kurang ramai gitu. Jadi saya mengajak lagi anak Sispala. SMA Cineam, jadi anak pecinta alam SMA, namanya Hiwan Nepal. Tapi tidak memaksakan, barangkali yang ada yang mau gitu ikut ke sana supaya menambah pengalaman, mumpung kita mau berangkat, ya bareng lah gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa anggota yang ikut, sehingga total dalam tim itu 18 orang. 18 orang. Jadi gabungan antara Sispala itu dan dari teman-teman saya lah gitu di komunitas kecil saya. Dan waktu itu berangkat kita tidak pakai kendaraan roda 4, kita pakai kendaraan motor roda 2. Seperti biasa kita ada meeting point aja, meskipun bukan open trip gitu Bang. Jadi kita meeting point supaya briefing dulu, karena maaf kita kan bawa anak SMA masih pemula untuk di ketinggian 3000. Jadi perbekalan juga harus efisien, itu kan akurat sesuai dengan dibutuhkan.
Nah setelah prepare ini itu besoknya baru kita berangkat jalur selatan. Jalur selatan. Naik motor tuh ya? Naik motor, jadi kayak konvoy gitu Bang. Gitu. Sempat beberapa checkpoint istirahat seperti di Banjar, di Banyumas, lalu naik ke karena Purbalingga kan. Gitu. Kita sampai ke base camp Bambangan itu kemalaman karena di jalannya santai karena banyak gitu kan kuantitas kendaraannya jadi gak bisa ngebut tinggalin. Nah pas sampai di base camp seperti biasa pengecekan ulang lagi barang-barang barangkali ada yang kurang kan bisa beli lagi. Terus untuk ngurus administrasi, registrasi dan surat keterangan sehat seperti itulah lumrahnya. Dan diharapkan kepada teman-teman juga untuk istirahat lebih awal supaya tidak kesiangan. Tapi ya namanya pendaki ya kalau udah kumpul ya Bang, malah gadang. Jadi lupa waktu ya? Iya, lupa waktu. Malah ada yang sampai main remi gitu kan. Sambil asiknya sharing-sharing sama bercengkerama lah di base camp. Nah keesokan harinya packing ulang lagi. Ya apa yang kurang beli dulu ke pasar yang terdekat gitu. Setelah semua lengkap, packing ulang, dibagi rata supaya tidak ada yang membebani salah satu orang gitu. Dan yang 18 orang itu ada 2 perempuan. Namanya Anissa sama Fitriani Sundari. 2 orang cewek gitu. Nah, setelah packing dan registrasi kita udah kantongi dengan sempurna, kita pun berangkat. Tapi karena tadi kepotong waktunya belanja dulu ke pasar, belum lagi persiapan ini itu segala macem, jadi kita berangkat kesiangan. Dalam artian yang nggak pagi-pagi amat itu Bang. Jadi dari base camp hitungannya siang karena berangkatnya jam 11-an. Ditambah pas di perjalanan kita kan nggak pakai ojek ya ke sana, murni jalan kaki, santai karena banyak orang, ditambah lagi belum dokumentasi ini itu. Jadi pas sampai di antara pos 1 dan pos 2 udah mulai sore, udah mulai mau menjelang sore. Di pos 1 juga sempat istirahat, cuman nggak lama, hanya sekedar ambil napas, sebat-babat, berangkat lagi, gitu Pak. Alhamdulillah sih dari base camp sampai ke pos 1 tidak ada kendala yang berarti karena memang itu yang diharapkan. Banyak orang ya menarik mungkin pendakian supaya berkesan. Dan pas dari pos 1 menuju ke pos 2 udah mulai agak gelap dan agak mendung juga cuaca. Di situ mulai hawanya agak beda. Teman-teman bercanda-canda kan di jalur seperti biasa itu karena banyak orang. Pas di antara pos 1, pos 2 mungkin karena suasananya hutan rimba ya kali ya Bang, karena makin rapat gitu kan. Kalau dari base camp ke pos 1 kan agak terbuka dikit lah, cuman kalau 1 ke 2 itu bener-bener rapat kan, hutannya rimba banget. Di situ interaksi mulai berkurang, mungkin karena faktor lelah juga, terus suasananya gitu agak mencekam, jadi pada masing-masingnya jaga sikap. Takutnya ada salah ucap atau salah sikap gitu kan Bang, karena yang namanya di alam, apa yang kita bicarakan itu sangat berisiko sekali kan Bang gitu. Nah, menuju mendekati ke pos 2 itu udah mulai gelap. Dan saya jadi teringat cerita warga setempat. Bahkan mungkin yang sering atau pernah ke Gunung Slamet pernah mendengar bahwa di Gunung Slamet itu ada katanya gerbang gaib ya, atau gerbang ke dimensi lain. Dengan ditandai bukan artiannya gerbang gimana gapur atau gimana, tapi oleh pohon katanya. Tapi saya juga untuk kepastian ceritanya tidak tahu, cuman yang saya alami ini kisah nyata bahwa waktu itu memang ada 2 pohon, tapi itu saya nggak tahu apakah itu yang dinamakan gerbangnya atau bukan itu kan. Yang jelas saya melihat 2 pohon dengan sangat presisi itu Bang. Di atas daunnya itu banyak dihinggapi oleh burung gagak. Burung gagak, karena saya tahu persis bentuknya, spesiesnya sama warnanya hitam gitu. Kalau menurut saya, penglihatan saya waktu itu banyak burung gagaknya. Berkerubun itu ya di dedaunan, di pohon itu di atasnya. Saya kan jadi agak parno ya Bang ya, karena saya orangnya kan rasional, takut gimana-gimana gitu. Saya memastikanlah ke teman saya yang di samping saya. Kebetulan yang dekat dengan saya itu namanya Bayu.
Dia yang waktu itu jabatannya menjadi ketua dari Sispala, hewan Nepal itu. Dia ikut. Saya menanyakan, "Bay, apakah kamu melihat burung gagak?" Gitu kan. Ada katanya. Berapa? Nah, takutnya jadi beda gitu. Katanya ada 3-5. Dikit. Berarti berbeda dengan saya. Saya memastikan lagi ke yang di belakangnya Bayu. Namanya yang Fitri. Katanya gak lihat apa-apa kalau dia mah. Nggak lihat apa-apa? Gak lihat burung gagaknya. Jadi itu hanya pohon rimba. Jadi berarti tidak semua melihat burung gagak gitu. Tapi teman-teman yang lain terdiam. Dan saya gak sempat tanya, saya hanya melanjutkan perjalanan. Ayo berangkat aja, ini udah sore, terlalu bersiko. Dan saya memang dari awal berangkat kita kan sudah rundown itinerary, kita mau ngecamp di mana gitu kan. Rencana mah mau di pos 5. Karena di pos 5 kan dekat dengan mata air. Cuman waktu itu jangankan ke pos 5, Bang. Jadi mau ke pos 2 pun kita udah mau maghrib gitu kan, Bang. Jadi kalau mau dipaksakan ke pos 5, besar kemungkinan larut malam nyampainya. Di atas jam 8 lah gitu. Karena kondisinya banyak orang gitu kan, pasti ritme perjalanannya nggak terlalu cepat gitu. Sehingga seiring lanjut berjalan, di pos 2 kita sempat istirahat dan kita juga mini musyawarah gitu kan. Kita mau ngecamp di mana? Apakah mau lanjut ke pos 5? Apa mau gimana? Apa mau di sini? Gitu kan. Di pos 2 banyak yang meminta untuk jangan sampai ke pos 5 karena anak-anak udah capek. Ya malum banyak yang masih SMA kan Bang ya gitu. Meskipun masih antusias, cuman fisiknya tidak terbiasa dengan trek seperti itu. Jadi waktu itu diputuskan ya udah di sini aja. Tadinya mau gitu. Cuman pas mau buka tenda, ada temen Bang Nedi bilang, gimana kalau di atas lagi sedikit biar nanti besok perjalanan juga terlalu jauh. Karena ini kan masih ya kita nunggu maghrib aja dulu baru lanjut. Akhirnya disepakati untuk lanjut lagi ke atas, taruhlah ke pos 3. Dan saya kan tidak mau sepihak atau hanya 2 pihak, jadi nanya yang lain gitu kan. Gimana yang lain mau di mana? Gak ada yang jawab. Saya nanyakan ke cewek nih, apalagi ini cewek kan prioritas, takutnya gimana fisiknya. Saya tanya yang Fitriani dan Nisa itu gak ada yang menjawab, hanya terdiam. Mungkin udah lelah. Dan diputuskan untuk lanjut perjalanan. Nah, sebelum pos 3, kan ada pos bayangan sebelah kanan. Yang cewek udah mulai megang kaki. Udah mulai kelelahan yang luar biasa gitu ya. Jadi udah pengap, udah mulai benar-benar lelah. Dan mendekati pos 3, dia nanya Fitriani itu, masih jauh gak? Tanya itu. Udah deket kok. Dan memang dari pos bayangan ke pos 3 itu udah lumayan dekat, betul. Nah, pas nyampe di pos 3, saya menginstruksikan yang bawa tenda untuk segera membuka tenda. Fitri pas naik mendekati ke pos 3, dia teriak. Saya kaget. Teriaknya jadi kayak akhirnya kayak gitu. Jadi nyampe, jadi kayak lepas. Jadi kayak dia merasa capeknya udah selesai gitu. Jadi waktunya istirahat. Tapi lepasnya terlalu lepas. Dalam artian mungkin pas dia mengekspresikan kepuasannya nyampe di suatu tempat yang diharapkan untuk beristirahat, dia tenaga sama pikirannya lepas, kosong. Jadi pas malam itu, pas dia habis teriak itu langsung lemes, pingsan. Rebah di tanah, ambruk. Nah, pas mau diangkat itu berat banget, Bang. Padahal postur tubuhnya itu kecil. Dengan tinggi kurang lebih sekitar 158 dan bobot di kisaran paling 45 lah paling kecil posturnya, tapi berat. Akhirnya saya minta tolong yang lain dan bertiga juga nggak keangkat. Nggak keangkat bertiga? Iya, baru minta 1 orang lagi berempat baru keangkat. Dan kebetulan waktu itu namanya Tohirin, biasa dipanggil Pak D. Kenapa dipanggil Pak D? Karena beliau
kalau ada apa-apa tentang hal yang seperti itu dia bisa mengusir atau menyembuhkan gitu. Nah, jadi dia meminta untuk saya menahannya dulu. Kan dia berdiriin sama 4 orang, terus didudukin di kursi yang warung itu, Bang. Dan saya harus nahan karena kalau tidak ditahan kan geser ke kiri atau ke kanan itu kan gak stabil. Ditahan dan saya juga gak terlalu bisa menahan. Jadi minta bantuan yang lain untuk menahan. Si Pade itu ngambil air. Didoain, terus diurus sedemikian rupa. Saya gak tahu gimana caranya. Akhirnya kembali tersadar. Jadi pas di pos 3 itu, masuk pos 3, Fitriani itu kesurupan. Jadi pas lepas katanya, dia itu gak ada di sana. Jadi dia gak ingat bahwa dia sedang melakukan pendakian. Dari awal, dari pas pintu gerbang masuk. Akhirnya dia setelah sadar dimasukin ke tenda, karena tenda udah jadi. Tapi tendanya itu ditunggu oleh si Pak D itu, yang bisa menyembuhkan lah itu, supaya kalau ada apa-apa dia bisa ngontrol gitu kan, Bang. Nah, seiring berjalannya waktu, pukul 9 lebih kita seperti biasa masak-masak, makan. Dan setelah makan kita gak banyak aktivitas karena kecapean. Dan waktu itu suara dari arah Gunung Malang itu yang bukitan di pinggir jalur Bambangan, Bang. Di situ ada suara anjing kayak lagi berburu. Awalnya sih kata Yudi, ada namanya Yudi, masih anak Sispala. Dia nuker moro katanya gitu. Jadi kayak yang lagi moro, kayak lagi berburu lah gitu. Anjingnya kan kalau lagi berburu semacam maaf kayak berburu babi atau itu kan ngomongnya beda. Di sepanjang jalur. Tapi makin lama makin hilang suaranya, makin hilang. Kok ada anjing gitu kan di gunung itu, tapi walau alam itu kan alam. Nah, makin malam kita briefing yang Pak D, yang senior-seniornya lah istilahnya di teman saya itu. Ini gimana kondisinya, apakah aman? Karena kondisinya seperti itu, apakah mau dilanjut atau bagaimana? Tapi Pak D bilang aman, katanya aman, gak apa-apa. Insya Allah katanya saya akan mau backup dari belakang, aman katanya. Akhirnya di malam itu alhamdulillah tidak terjadi apa-apa lagi yang janggal, dan besoknya kita langsung melanjutkan perjalanan untuk muncak. Jadi langsung muncak dari pos 3. Lumayan jauh kan gitu, Bang, jauh banget itu. Tadinya kan kita rencananya dari pos 5, itu kan lumayan lah gitu, tapi ini dari pos 3. Jadi waktu itu benar-benar berangkat kita subuh jam 4. Waktu itu kita udah berangkat. Seperti biasa, kita sebelum berangkat berdoa dulu, sarapan dulu, yang penting ada asupan, perbakalan di salah satu orang, semacam emergency blanket, terus play seat buat takut ada apa-apa di puncak. Puncak, alhamdulillah di perjalanan tidak terjadi apa-apa siang itu sampai puncak, alhamdulillah. Nah, pas turunnya agak sorean. Jadi sampai ke tenda itu jam 2. Sampai puncak jam berapa? Sampai puncak jam 11-an. Semuanya ikut? Iya, semuanya ikut. Lumayan itu berapa jam itu, dari jam 4. Hampir 6 jam. Hampir 6 jam karena ya begitulah, santai karena banyak orang, terus sambil dokumentasi sana sini gitu kan. Belum lagi ketemu dengan pendaki lain, kita silaturahmi kan gitu. Saling sapa lah gitu kan. Terus emang niatnya kita mau 3 hari 2 malam. Niatnya mau 3 hari 2 malam di situ. Jadi mau jam berapapun muncak kita gak jadi masalah, karena sunrise bukan tujuan kami lah, itu yang penting sampailah dengan selamat itu awalnya. Nah, pas turunnya sampai jam 2-an lebih, istirahat sejenak dan kembali masak seperti biasa, sharing-sharing dokumentasi, sharing-sharing apa yang dia alami waktu ke puncak. Normal seperti biasa, alhamdulillah menyenangkan gitu pas ke puncak. Cuman pas malamnya saya masih ingat, saya lagi masak bakwan habis isya. Kata si Pak D, diem katanya. Saya lagi masak disuruh diem. Gitu kan. Lah, kenapa? Diem katanya. Ya udah diem. Kompor matiin katanya. Saya perlahan matiin. Saya gak berani nanya ada apa atau kenapa. Dia udah ngasih kode seperti itu, dia udah curiga gitu. Dia matiin. Dia mendekat ke tendaku, dari tendanya dia ngebisikin, di dalam tendamu katanya ada cewek gitu.
Lah cewek gimana? Udah katanya, gak usah cewek katanya. Oke, saya paham. Saya berusaha untuk tenang, gitu kan. Meskipun saya tidak mampu untuk melihat hal tersebut, tapi kalau yang orang spesialis seperti itu udah bilang begitu, ya saya nurut saja demi keamanan bersama, gitu kan. Akhirnya bawaan itu hanya jadi setengahnya, tidak dilanjutkan masak, dan saya memerintahkan untuk semua masuk ke tenda untuk istirahat. Itu malam kedua. Dan pas jam 11 malam, namanya Awai, Renaldi, Bang Nedi, Bang Purba, sama Bang Yadi, dia ngobrol minta untuk turun. Minta turun di Minta jam turun segitu? duluan, jam 11 malam. Wah. Dan saya masih ingat, ya Awai ngobrol, minta turunnya itu dengan tatapan tidak melihat saya. Jadi matanya kemana, tapi ngobrolnya dengan saya, tapi matanya kemana kosong gitu. Ah, saya mau turun. Ngapain turun jam segini? Gitu kan. Saya udah gak kuat. Katanya. Mau sendiri? Enggak. Katanya. Sama yang saya sebutin tadi, Bang Nedi, Bang Purba, Bang Yadi. Sama Renaldi. Dan notabene Renaldi itu anak indigo. Anak indigo. Dan dia yang ngasih sugesti ke teman yang mau turun itu bahwa kita turun sekarang. Energinya udah habis, katanya udah capek. Karena di sekitar situ, di pos 3 itu katanya banyak yang memantau. Katanya itu. Akhirnya setelah sepakat, kalau ada apa-apa resiko saling jaga, kalau ada apa-apa itu. Karena saya percaya, karena Bang Nedi itu senior saya, dia juga ikut. Saya mengizinkan untuk pulang. Mereka dalam artian risiko tanggung sendiri. Ya maksudnya tanggung sendiri kan saling jaga yang rombongan yang turun tersebut. Nah saya jelaslah khawatir, tidak bisa tidur untuk memikirkan mereka. Kenapa mereka ingin pulang? Kenapa mereka ingin pulang? Jadi saya bertanya-tanya, apakah ada salah saya? Ataukah ada apa di sini gitu kan. Jadi pas saya begadang, saya kembali bermain remi di dalam tenda yang remnya dipakai yang base camp itu. Karena gak bisa tidur memikirkan mereka. Di dalam tenda yang main remi itu saya, Irfan, Jaya, sama Bayu. Berempat. Jadi waktu itu sambil ngemusik untuk menghilangkan malam yang mencekam itu. Pas jam 1:20 lah, jam 1 lebih lah. Suara musik kalah dengan suara di sekitar tenda. Jadi ada suara anak kecil menangis di belakang tenda, karena kita bikin tenda itu melingkar. Gitu Bang. Jadi suara tangisan bayinya kayak lagi muterin tenda itu. Betul Pak. Dan saya lagi ngemusik, dan suara musik dari HP itu kalah sama suara tangisan. Lebih keras dari suara tangisan itu. Yang paling kencengnya, puncaknya itu yang di belakang, di pos 3 ada pohon besar, yang setengahnya udah tumbang, tapi udah penuh lumut. Di belakang itu, di belakang lahan lapak tenda itu ada pohon besar. Bagi yang pernah ke sana pasti tahu, di situ ada pohon besar. Di situ pusat nangisnya. Jadi keliling, suaranya surround gitu kan, berkeliling, terus berhenti di pohon itu. Akhirnya ada namanya yang Irfan itu, yang di pinggir saya yang main remi juga, dia kakinya sampai gemetaran. Karena seumur hidup dia katanya baru pertama kali mengalami hal aneh dalam hidupnya. Baru mengalami. Biasanya gak pernah mengalami hal yang gitu-gitu gitu. Jadi orangnya memang ya lempeng-lempeng aja gitu kan. Baru mengalami hal itu. Jadi sempat gak terlalu kejang sih, cuman gemetaran aja gitu saking ketakutan gitu. Jadi katanya, Ang, jangan tidur ya, katanya, jangan tidur. Ulah sare, kalau bahasa Sunda kan orang Sunda semua, kita kan dari Tasik semua. Jadi ulah sare, takut, dia takut gimana. Dan dari tenda seberang, Yudi masuk ke tenda. Kedengeran nggak katanya ada suara tangisan anak kecil itu? Nah iya, berarti kan semua kedengeran itu. Berarti itu it's real, gitu kan? Itu benar-benar nyata. Benar-benar bukan hanya saya doang yang mendengarkan. Nah, pas suara tangisan bayi itu berhenti,
Itu lama Bang. Berhentinya di jam 2:30-an. Udah mau apa ya kalau bahasa itu tahrim. Apa ya tahrim ya kalau bahasa kami yang sebelum adzan subuh gitu. Baru berhenti. Dan tangisan itu berhenti, yang cewek Fitriani kembali kesurupan. Jadi dia yang nangis. Fitriani yang nangis di dalam tenda. Tapi nangis, tapi gak ada air matanya gitu. Jadi hanya suara tangisan, tapi dia gak ngeluarin air mata. Gak ngeluarin air mata. Ya sontak aja kan si Pak D kebangun untuk berusaha menyadarkan dia. Cuman itu lama banget gak sadar. Dan Anissa, yang cewek yang bersama itu akhirnya pindah ke tenda Yudi bareng. Cuman bukan maksud apa-apa atau kita menghalalkan cewek dengan cowok satu tenda. Cuman kondisinya seperti itu. Cari aman. Takutnya kena sugesti nanti jadi gimana gitu. Iya, takut kena juga dia. Takut kena juga gitu kan. Jadi cari aman, dipindahin. Jadi biar di sana si Fitri sama Pak D. Jadi maksudnya biar diurus supaya cepat sadar lah gitu intinya. Jadi kesurupan. Ini jadi pertanyaan saya, kok kenapa gitu dia kesurupan lagi, kena lagi, kesurupan lagi, kena lagi. Padahal di sepanjang perjalanan dia nggak melakukan hal yang apa ya melanggar atau apapun itu gitu kan. Wajar lah gitu kan. Ya meskipun dari gerbang ke waktu ya saya ceritain ke pos 3 itu entah dia sadar atau enggak gitu, tapi dia tidak melakukan hal yang ditentang oleh adat maupun agama itu, apalagi negara gitu kan. Jadi ngalir aja seperti biasa, cuman kenapa ini orang selalu aja kesurupan. Jadi bukannya apa-apa, kita bukan menyalahkan beliau. Kita kan juga jadi gak nyaman gitu kan Bang. Jadi suasana pendakian ini yang tadinya pengen happy-happy itu jadi apa ya mencekam gak jelas gitu Bang. Belum lagi teman-teman yang turun duluan. Kan jadi ini ada apa? Kenapa kok jadi kacau begini pendakian? Jadi gitu. bertanya-tanya gitu. Jadi bertanya-tanya Bang gitu. Apakah salahnya di mana ini gitu? Apakah manajemen saya gak benar atau memang ada hal lain yang saya tidak pahami gitu. Akhirnya pas adzan subuh udah mulai mereda, udah mulai tidak nangis, cuman dia tidak sadarkan diri. Mungkin energinya habis. Jadi dia pules benar-benar. Gak tahu pules tidur, gak tahu pingsan. Waktu itu yang jelas dia tergeletak dan tidak ada interaksi apapun. Ya udah biarin aja istirahat. Dan besok paginya alhamdulillah dia bisa bangun. Dan waktu itu saya memutuskan untuk cepat packing dan kita udah turun. Waktu di Gunung Selamat. Nah, pas turun di jalan dari pos 3 tersebut tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang apa janggal, lancar. Di base camp juga alhamdulillah gitu, cuman di base camp ada treatment khusus dari Pak D. Jadi semua orang, semua yang melakukan tim pendakian itu dia apa ya bersihin lah dalam tanda kutip. Oh, oke, mandi lah ya. Ya takutnya ketempelan atau ada yang ikut dari atas atau gimana yang imbasnya nantinya untuk mental ataupun kesehatannya terganggu. Takutnya seperti itu. Kalau si Fitri ini turun dari pos 3 ke bawah aman berarti? Aman. Sadar juga? Sadar. Dan saya juga dengan dia interaksi seperti biasa. Normal ya? Normal. Bahkan sempat bikin beberapa video, berfoto bersama gitu. Layaknya pendaki seperti biasa, normal. Itu ceria pas turunnya gitu. Kita juga tidak mau ngebahas lebih jauh gitu kan perkara kemarin dia seperti apa, takutnya gimana-mana nantinya kena lagi gitu kan Bang. Jadi kita gak ngebahas itu pas di lokasi di gunungnya gitu kan. Ya udah kita fokus sampai aja selamat sampai ke base camp. Di base camp ya dibersihin tapi dalam tanda kutip ya dibersihin, diurus oleh Pak D supaya tidak ada impact negatif itu yang dibawa dari lokasi Gunung Selamat. Nah, yang jadi apa ya? Yang jadi sedih bagi saya, yang jadi sedih dan apa ya merasa gimana ya? Pasca pendakian Gunung Selamat ini, Bang. Jadi yang saya bahas tadi Fitriani, setelah pulang dari Selamat itu
aktivitas kesehariannya selalu menjurus kepada kematian. Serius Bang, selalu apa yang diomonginnya selalu ujung-ujungnya ngebahas tentang meninggal, kematian, betul Bang. Ini orang kenapa gitu kan? Ya kita semua orang ya memang akan mengalami hal itu kan. Kita juga akan meninggal, kita juga akan mati pada masanya. Cuman kita kan masih kita harus ngebahas itu kan gitu kan. Ya itu kalau udah waktunya udah gitu, kita gak harus berlarut-larut untuk membahas. Tapi kalau Fitri itu selalu membahas. Saya ada obrolan yang itu real dari keluarga si Pak D. Karena setelah dibersihin, setelah melakukan pendakian bersama ini, Pak D ternyata dengan Fitri ini ada hubungan spesial. Jadi setelah dari Gunung Selamat mereka jadian. Mereka berpacaran lah, mereka jadian. Mereka berpacaran, hubungan dengan baik-baik. Baik-baik. Namun dalam hubungan baik-baik ini ya Pak D ini selalu curhat kepada saya. Bahkan keluarga Pak D-nya itu ketika Fitriani ini main ke rumahnya, itu selalu berbicara, selalu membahas tentang ujung-ujungnya kematiannya. Begitu. Nah, sebagai contoh ini nyata dan ini diceritakan langsung oleh keluarga Pak D dan Pak D-nya juga ada. Jadi ada satu hari, nggak jauh dari waktu selamat itu, main ke rumah Pak D. Jadi di halaman depannya ada sebidang tanah, halaman, tapi tanah belum ditembok atau apa, hanya tanah. Jadi tanah itu di halaman rumahnya digali untuk speed tank untuk pembuangan dari kamar mandi gitu kan. Tapi Fitriani ini ngebahas, ini nggali tanah katanya buat kuburanku ya. Selalu ngebahas gitu Bang, selalu ngebahas ke arah kematiannya. Jadi ini katanya mau bikin kuburan ya cara buat dia. Betul. Selalu ngebahas itu. Ya keluarganya mau nyaut gimana ya, bingung kalau ada bahasan gitu kan Bang. Terus dia lagi main-main jatuh. Katanya kalau jatuh meninggal gimana ya. Jadi selalu apapun yang terjadi dalam hidupnya selalu dikaitkan, disangkut-pautkan dengan kematiannya. Seperti itu Bang. Itu mau di rumah Pak D maupun di rumahnya. Selalu dengan orang tuanya juga seperti itu. Selalu ngebahas tentang, Pak katanya gimana ya kalau saya katanya gak bisa berbakti kepada ya orang tuanya gitu. Terus gimana ya kalau saya pergi duluan. Selalu gitu pembahasannya. Selalu begitu Bang. Dan pada akhirnya ada suatu hari tidak jauh dari waktu dia selalu ngebahas itu, katanya dia minta izin ke Pak D untuk pergi camping ceria. Camping ceria di di Jamiaki di Kabupaten Ciamis. Gak jauh sih dari Tasikmalaya ya Bang ya. Dan dia katanya ada WA temannya 2 orang. Katanya dia gak sendiri tapi sama 2 orang cewek katanya mau camping ceria di sana. Sama Pak D ini notabene sekarang udah pacarnya dia. Itu dilarang. Karena itu hanya 2 cewek, berarti sama dia hanya cewek doang kan bertiga. Janganlah. Karena Pak D ini udah ke sugesti, udah ke makan obrolannya, jadi apa-apa selalu ngebahas kematian. Takutnya terjadi sesuatu. Jadi melarang. Tapi bersikukuh. Dan akhirnya dia ngambil motor sendiri, padahal dia baru belajar naik motor. Gak terlalu mahir-mahir amat, tapi bisa. Tapi gak terlalu lihai gitu. Dia ngambil motor, dia gas sendiri. Akhirnya Pak D ngejar kan. Khawatir takut apa-apa di jalan. Dan akhirnya nyampe ke rumahnya. Dan packing, akhirnya oke lah. Ya udah berangkat. Tapi saya ikut. Mendampingi, kata pacarnya, kata Pak D. Jadi didampingi sama Pak D. Jadi dari rumahnya, yang Fitrian itu berangkat berdua. Jadi sama pacarnya itu Bang. Naik motornya, saya masih ingat Vario warna hitam. Vario warna hitam motornya. Dan kata Pak D, dan dia karena dia bercerita langsung kepada saya, kata Pak D, pas di Jamiaki itu, di puncak Jamiaki tempat camping ceria itu, ternyata gak ada
teman yang 2 orang itu. Nggak ada. Mana katanya temanmu? Di parkiran kan harusnya ketemu gitu untuk melakukan camping ceria. Sampai ke tempat campgroundnya nggak ada. Dan Pak D kan penasaran, kok bisa-bisanya janjian camping ceria nggak nemuin gitu kan, nggak ada. Iya. Maksudnya apa gitu kan? Nah, Pak D saking penasarannya meminta untuk mana HP sini, untuk muka mana WA-nya gitu, ajakannya gitu kan, mau dilacak atau ditelepon lah gitu atau gimana. Dan ternyata nggak ada yang ngajak camping ceria itu, yang nggak ada chat atau apapun gitu kan. Nggak ada. Tapi pengakuan Fitriani ini katanya ada 2 orang. Diajak 2 orang untuk ke sana. Entah itu memang real ada yang ngajak tapi dalam tanda kutip, atau memang akal-akalan dia untuk main ke sana gitu kan. Yang jelas katanya memang dia mukanya serius, katanya ada yang ngajak temen 2 orang ke sana. Tapi pas ke sana didampingi, nggak ada. Dicek juga bukti ajakannya nggak ada juga gitu. Ya akhirnya kan karena sudah di lokasi, mau kemudian dia ngecamp lah berdua akhirnya. Karena nggak ada itu, nggak nemuin yang 2 orang itu, kata Pak D itu benar-benar. Saya berani bersaksi karena dia juga berani keasliannya gitu, berani ditanyakan. Dan keesokan harinya tidak langsung pulang, jadi mau bikin bakwan katanya buat sarapan. Dan anehnya dia mau bikin bakwan tapi kan bahannya nggak bawa. Akhirnya dia memutuskan untuk beli dulu bahan, turun ke pasar terdekat yang dari puncak Jamyaki tersebut. Karena pas di atas, biasalah kalau pendaki ketemu dengan yang lain bercengkrama, kenalan. Akhirnya ya udah kita masak bareng-bareng gitu kan. Mau bikin bakwan, katanya beli bahan, turun, diantar sama Pak D. Ini mohon maaf buat keluarganya, apalagi buat Pak D, apalagi buat orang tuanya. Dan pas turun, karena dari puncak Jamyaki jalanan itu turun bang, bener-bener atap rumahnya pun di pinggir jalan itu saking turunnya, jadi bener-bener terjal, itu kemiringannya luar biasa. Dan tragis, remnya lolos, pas turun remnya lolos, Pak D udah berusaha untuk ngerem pakai kaki gitu kan, pakai sepatu, tidak bisa berhenti karena kemiringan tersebut. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain karena di samping sini atap rumah orang sama kolam, dan di sini ada bentengan bang, ada bentengan. Dan kesanalah arah laju motornya dengan kecepatan tinggi, dan Pak D-nya alhamdulillah selamat, cuman Fitriani ini almarhumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon untuk Bang Mangi dan teman-teman semua untuk mendoakan beliau almarhum. Namanya Fitriani Sundari. Namanya Fitriani Sundari. Dia meninggalnya Januari 2023. Dan pendakian waktu ke Selamat itu November 2022. Jadi hanya selang 2 bulan dia meninggal. Dan di antara pendakian tersebut di bulan November sampai beliau wafat, di sela-sela itu yang dibahas itu ya selalu tentang kematian. Selama 2 bulan itu ngebahas itu terus ngebahas apapun yang terjadi yang nggak normal bagi dia gitu, atau bahkan bagi kita mah normal tapi bagi dia dramatisir banget itu, ujung-ujungnya ya nanyain tentang hal itu ya. Jadi saya kan gak mau bicara lebay ya, karena memang ya terjadi. Kalau lebay kan gak terjadi, kalau ini kan terjadi. Sekarang beliau sudah tiada. Dan dia masih duduk di bangku SMA. Waktu itu saya juga pas menerima kabar itu kaget, gemeteran gitu. Jadi saya gak nyangka gitu sahabat seperjuangan saya ya, karena bagi saya tidak ada senior junior ya bang ya. Jadi bagi saya mau usia berapapun itu, kita adalah saudara di alam itu kan bang. Dan ketika mendapat kabar tersebut, saya sangat terpukul sekali gitu, karena saya belum bisa ngasih yang terbaik bagi saudara saya gitu. Maksudnya ngasih terbaik itu kita belum bisa ngasih edukasi atau ilmu yang apapun yang terbaik bagi dia gitu, selama dia bergelut di dunia pendakian ini gitu, bang. Gitu. Dan saya juga merasa bersalah gitu. Jadi kenapa ngajak dia waktu itu. Jadi saya kena sugesti juga, apakah imbas waktu saya ajak ke sana terus
ikut dan jadi imbas negatif atau apa gitu. Tapi ya memang mungkin itu memang takdirnya seperti itu ya. Dan yang tentunya yang shock berat itu pacarnya Pak D itu. Betul. Itu sempat beberapa minggu ya tidak komunikasi, interaksi dan keluarga dengan saya itu berbeda lah itu, tidak seperti biasanya, dan dia juga cedera lumayan parah gitu, lumayan tidak bisa bangun 2 minggu kalau nggak salah. Dia juga cedera. Dan ketika dia udah mulai bisa diajak interaksi Pak D itu, saya bertanya bagaimana kronologis yang sebenarnya gitu kan. Betul. Kalau di awal-awal nanya kan pertama juga gak etis, gak enak juga, terus ditambah dia kondisinya juga gak memungkinkan untuk diajak interaksi. Jadi saya ngambil momen 2 minggu setelah kepulangan almarhumah Fitriani, dan Pak D juga udah mulai membaik, saya memberanikan diri untuk menanyakan kronologisnya. Katanya, jadi memang seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang mengajak, ternyata itu tidak ada sama sekali yang ngajak. Dan pas turun itu rem motor bener-bener blong, depan sama belakang, matic ya mantan Vario, rem belakang itu bener-bener lolos, bener-bener si pedal ini udah kena ke stang, itu tetap aja melaju dengan hebatnya. Dan dia sebelum ambruk, sebelum gak bisa bangun, dia sempat ngebangunin motor, ngecek rem, ada dua-duanya, dan itu dipastikan juga oleh warga setempat. Karena kan itu dekat pemukiman ya Bang, jadi langsung gercep, langsung kan kalau warga di kampungan gitu, ketika ada suatu tragedi kan cepat gitu kan. Ya cuman begitu motornya diangkut, dibangunkan, itu dicek remnya ada. Jadi Pak D yang mengeluhkan faktor utama kecelakaan itu karena rem blong kan gitu kan. Dan pas hari itu juga pas kejadiannya, pas dibangunkan motornya, ya ternyata ada remnya. Kata Pak D seperti itu. Itu mungkin ya bagi saya gitu kan, kok bisa, meskipun itu secara teknis kan ya Bang, itu mekanikal gitu kan, itu rema gitu, kok bisa dari tadinya nggak ada jadi ada gitu remnya, harusnya masih belum dong gitu kan. Ini matic ya? Matic. Setahu gua kalau motor matic kalau turun gitu paling yang depan ngelos. Betul. Kalau yang belakang itu nggak pernah ngelos, karena kan dia trombol ya. Tromol. Iya betul. Kalau angin wajar ngelos depan. Kok belakang dua-duanya katanya Bang. Ya kalau logika, kalau ada rem belakang minimal nggak terlalu kenceng, nggak sampai ketahan lah. Betul. Ini kan sampai meninggal gitu. Sampai meninggalnya di tempat. Jadi berharap penanganan secepatnya gitu kan, supaya bisa terselamatkan. Karena waktu geletak napasnya masih ada, cuman yang nggak tahu ruhnya gitu gimana ya Bang. Cuman pas begitu ada mobil kendaraan buat ngangkut untuk penanganan, itu pas ditarik ke kendaraan, dibuka sama yang paham gitu kan, ya udah nggak ada. Dan Pak D menurut saya dia orang kuat gitu, orang tegar awalnya gitu kan, apalagi dia suka menyembuhin orang-orangnya yang seperti itu kan, otomatis dia harus punya mental yang kuat gitu. Tapi waktu itu dia benar-benar nangis sejadi-jadinya. Drop banget. Awal jadian. Lagi kasmaran-kasmarannya awal jadian. Dan dia katanya udah lama tidak berhubungan. Maksudnya dia lama gak pacaran, dia lama menjomblo gitu. Si Pak D ini? Pak D ini, betul. Jadi dia pas pacaran itu ya kayak menemukan tambatan hati itu. Kangen banget itu pacaran. Jadi sayang-sayangnya gitu. Menemukan rumah barunya. Betul. Dan pas lagi sayangnya malah seperti itu, meninggal. Dan mungkin Pak D juga ngedropnya di samping merasa kehilangan, dia juga merasa bersalah pasti. Itu menurut saya ya. Tapi dia juga pasti gitu sih, karena dia yang bawa motornya. Fatihah buat beliau ya. Semoga ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran ya. Dan buat Pak D, sabar ya. Betul. Untuk menjalani kehidupan ke depannya lagi, untuk lebih lebih baik lagi. Seperti itu Bang. Jadi kalau bagi saya sih untuk edukasinya gitu, untuk itunya. Jadi ketika
udah ada firasat gimana gitu, terus ada ajakan yang gak jelas, itu jangan terlalu ambil sikap gitu. Kita harus bisa menahan diri. Harus dipikir-pikir Harus lagi. dipikir-pikir lagi dengan matang apa resikonya gitu. Dan terus ketika ada apa-apa umpamanya di gunung atau di alam lah, mau jangankan di gunung, di lingkungan sekitar, kalau ada yang kerasa atau ada yang lain itu bicaralah sama teman. Jangan dipendam sendiri. Iya. Saya berasumsi bahwa almarhum ini ada yang dipendam gitu. Ada yang dipendam, tapi itu walau alam nggak tahu. Dan saya juga begitu almarhum meninggal, kabar itu kan tim pendakian berkumpul nih. Tim pendakian berkumpul untuk melayat, terus bercerita. Gitu kan. Saya sempat juga ngebahas alasan kenapa waktu itu di hari kedua dia meminta untuk turun. Masih ingat yang malam-malam itu? Betul. Kenapa tuh? Karena yang anak indigo ini namanya Renaldi, katanya dia udah merasa, kalau bahasa Sunda mah udah soak. Udah soak dalam artian udah di luar batas. Dia di luar, udah saking capeknya, saking dia melihat di sekitar itu udah saking banyaknya yang menurut dia ada hal yang janggal. Katanya di almarhum ini dia udah bukan dia lagi waktu di Gunung Selamet. Jadi di pandangan indigo itu, di pandangan Ray itu dia udah jadi sosok lain. Udah bukan dia yang seutuhnya. Jadi ada yang nempel di dia. Tapi yang nempelnya katanya cewek. Kata Renaldinya iya. Dan katanya si Awai yang ngobrol denganku, itu yang ngobrol itu bukan dia juga. Yang minta turun, pantesan saya bilang ekspresinya datar. Padahal dia orang Priang awalnya. Dan pandangannya juga agak fokus. Kalau kita kan kalau lagi berbicara tatap mata gitu ya Bang. Tapi dia matanya ke arah lain, tapi bicara dengan saya. Oh, itu bukan dia? Itu bukan dia katanya. Dan memang saya tanya kepada orangnya, kamu berani minta izin, maksudnya sambil bercanda, berani minta izin untuk pulang duluan. Biasanya kan gak berani untuk ninggalin kita gitu kan. Katanya gak ingat apa-apa. Gue gak ingat apa-apa. Pas ingat katanya udah di base camp. Jadi benar-benar waktu pendakian itu benar-benar kacau, benar-benar di luar nalar gitu, benar-benar janggal gitu. Kayak yang benar-benar dipecah ini tim. Tapi mereka yang turun duluan ini aman sampai base camp. Nah, justru itu waktu si Renaldi berbicara setelah membahas apa yang terjadi sama almarhum Fitriani dan apa yang terjadi dengan Awai. Jadi dia pas turun juga, di belakang si Awai itu katanya ada kakek-kakek yang ikut berjajar turun. Kakek-kakek? Iya. Jadi yang jumlah turun kan Bang Nedi, Bang Yadi, Bang Purba, Awai sama Renaldi berlima. Berlima. Renaldi paling belakang. Dan dia melihat di depan itu 5 orang. Harusnya 4 dong. Oh iya. Karena 5 orang dengan dia, dengan Renaldi harusnya. Tapi pas dia jalan lihat ke depan, ngitung ada 5. Jajarnya ada 5. Berarti sama dia berarti ada 6 orang. Berarti. Wah. Nah, yang satu itu ternyata pas dilihat sosok kakek katanya. Sempat ngejelasin nggak sosok kakeknya itu seperti apa? Kalau menurut dia berjenggot putih. Pakaiannya serba putih, tapi tanpa tongkat, tidak membawa tongkat. Jadi hanya menyilangkan tangan, turun. Hanya menampakkan itu, tapi nggak mengganggu atau hanya mengikuti. Intinya rombongan 5 orang ini jadi 6. Jadi 6. Selain itu ada kejadian apa lagi? Dan kakek itu menghilang di pos 1. Jadi pos 1 kan, dari pos 1 ke bawah itu hutan pinus sampai ke base camp itu nggak ada. Udah aman berarti itu. Tapi mereka yang 5 orang ini langsung pulang apa stay di base camp? Stay di base camp nunggu. Nunggu teman. Karena kita kan naik motor bareng gitu kan. Ada yang ngebonceng yang masih di atas kan bareng gitu. Jadi nunggu base camp. Jadi dia katanya dia juga sempat minta maaf kepada saya bahwa bukan maksud pengen ninggalin, bukan maksud tidak tanggung jawab atau tidak solid. Kalau misalkan masih di sana, itu karena ada anak indigo ini, jadi daya tarik magnet untuk datang lagi yang lain itu makin banyak. Takutnya malah jadi chaos. Takutnya malah chaos dan takutnya lebih membebani
Iya, si orang almarhum lain. ini. Betul, apalagi yang ke almarhum ini yang Iya. seperti itu kondisinya. Makanya Jadi pilihan dia tuh turun. pilihan dia turun untuk meminimalisir fatal yang Iya. terjadi di pos campground waktu itu di pos 3. Bener juga sih keputusannya. Dia menurut saya sih bijak sih, Iya. menurut saya. Tanpa mengasih tahu ada Tanpa kendala mengasih tahu. apa Betul, di malam Bang. itu. Karena kalau menurut saya kalau waktu itu dikasih tahu tim, yakin paniknya luar biasa. Yakin, Bang. Oke, Seperti itu, Bang. Kang Egy, gimana reaksi lu pada saat di malam kedua sempat diputerin suara anak kecil yang main di tenda lu? Jujur, Ini kan yang denger bukan cuma lu. iya, iya. Hampir temen lu satu tenda nih Satu yang tenda, lagi main bahkan remi, di seberang tenda. seberang tenda juga denger tuh. Ternyata semuanya. Semuanya denger. Semuanya. Dan Pak D pun. Karena yang tersisa kan waktu itu 3 tenda. Iya, Karena pulang. yang satu gitu. turun ya. Jadi tendaku yang habis main remi ini, terus tendanya Yudi, tendanya ada Yudi, ada Yadi. Kalau Yadi yang turun, ini Yudi yang masih stay, dan Pak D yang bersama Fitriani, Iya. dan Yudi ini bersama dengan Giar dan Anissa yang cewek satu lagi. Oh. Nah, pas mendengar hal tersebut, jujur Bang, saya takut. Jujur saya takut. Karena saya orang awam di dunia Pergaiban seperti gaiban itu. Ya. seperti itu. Saya orangnya rasional, ya gak tahu apa-apa. Adapun misalkan ada yang kesurupan dengan saya pun gak bisa nolong karena gak tahu apa-apa gitu. Nah, jadi waktu itu saya memang jujur takut, cuman saya tidak ingin ketakutan saya menjadi kepanikan Bagi teman-teman. teman-teman yang lain. Betul. Benar. Jadi saya berusaha untuk tenang dan menenangkan teman yang lain. Apalagi ada yang pertama kali katanya mengalami hal itu, yang Irfan itu tadi. Jadi saya menenangkan dia. Menenangkan, dan ternyata yang ditenangkan ini memang sudah mendengar terlebih dahulu. Terlebih dahulu ternyata. Cuman dia gak berani bicara karena saking takutnya. Itu berapa Itu. lama itu durasinya? Itu durasinya karena waktu itu saya mengalaminya dari jam 1-an, kurang lebih jam 1, dan sampai jam pas 3. tahrim, ya betul, baru berhenti. Hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Tapi berhentinya yang itunya, tapi disambung kan sama almarhum. Keadaan almarhum pas waktu kesurupan malam itu, Ya, itu cuma menangis saja, enggak teriak-teriak atau semua segala- menangis. Oh, menangis. Menangis saja. Menangisnya merintih. Oh, Bukan menangis yang kuar-kuar atau menangis Iya. hebat gitu ya, histeris, tapi Hmm. merintih gitu. Merintih, nangisnya merintih. Oke. Seperti itu. Sempat ngelihat ke tenda samping berarti lo. Ke yang almarhum Fitri ini. Sempat kita ya kenapa gitu kan, Oke, penasaran iya, kenapa, ya, takutnya dia sadar terus nangis atau ada masalah atau apa kan gitu. Ya ternyata gak sadar. Ternyata memang ya kesurupan gitu nangisnya. Takutnya kan nangisnya karena dia punya masalah yang terpendam. Iya. Takutnya gitu kan. Siapa tahu kita bisa sharing, curhat atau apalah Nemenin gitu. cerita lah gitu ya. Betul, Bang, gitu. Dan ternyata memang Ternyata Anissa memang karena ada gangguan dari luar. Gangguan dari eksternal lah gitu, Bang, gitu. Iya. Dan saya waktu itu jujur tidak ada firasat apa-apa tentang almarhum ini. Oke. Ya maksudnya firasatnya saya nggak tahu almarhum ini bakal menjadi almarhum. Sampai seperti Sampai seperti itu, dan Mungkin kondisinya tragis. setelah turun pendakian aman mungkin. Aman gitu, Bang, justru. Tapi ternyata malah Ternyata aman itu ternyata jeda untuk kejadian yang lebih fatal lagi. Gitu. Oke. Nah, selama turun pendakian, lu sempat nanya-nanya nggak atau ngobrol-ngobrol sama almarhum? Sama almarhum. Justru di rumah saya sempat kumpul. Oke. Kalau bahasa Sunda ngaliwet. Oh. Kita makan bersama nasi Iya. liwet. Kita karena kita udah kayak saudara, udah kayak keluarga. Jadi ketika habis habis proyek pendakian atau pendakian bersama, kita selang beberapa minggu atau 1 bulan kumpul lagi. yuk gitu kan, kangen-kangenan, kita Iya. makan bareng. Ya meskipun sederhana, itu setidaknya kita chemistry-nya atau persaudaraan kita gak harus lepas. tetap solid ya. Betul, Bang, itu. Gimana? Di sana sudah mulai ada keanehan? Di situ kalau menurut saya pas di rumah saya gitu, pas di rumah saya nggak ngebahas tentang kematiannya, karena saya nggak ngebahas tentang apa yang terjadi dia. Jadi Oke. kita hanya membahas ya makan-makan di situ. Terus kita juga hanya ngebahas apa yang kita keseruan waktu di gunung gitu kan. Oke, cuma keseruannya Keseruannya aja. lah ya. Enggak. Iya. Jadi kita nggak ngebahas lu tuh kesurupan kemarin, gitu ya. gitu. Kita nggak ngebahas ke situ. Berarti kita- normal tuh di situ. Normal. Sempet nanya nggak sama Pak D? Kan dia turun gunung sempat jadian. Oh iya. Deket dong. Heeh, Kan pastinya jadi teman curhat. betul. Sempet cerita nggak Pak D mengenai almarhum ini? Ya,
Sempat juga kita kan di samping dengan mereka tim cewek ya, istriku dan almarhum gitu kan. Kita sama Pak Ade selalu sambil ngopi bareng, kayak kita ngobrol berdua gini, Bang. Jadi ya kembali awalnya ngebahas tentang pendakian yang kemarin itu yang di Gunung Slamet, tapi makin di sana Pak Ade bilang katanya Om, katanya almarhum ini, saya sekarang bilang almarhum ya, almarhum ini katanya kenapa ya selalu membahas tentang kepergiannya gitu. Saya kan spontan aja ya, loh kenapa nanya ke saya? Bukannya Pak Ade yang lebih paham gitu kan, maksud saya kan dia yang lebih paham tentang apa ya magis. Terus ditambah dia yang lebih sekarang spesial hubungannya gitu kan, harusnya lebih paham. Tapi dia nanya gitu kenapa ya? Katanya. Atau mungkin ada keluh kesah apa gitu kan? Gitu Bang. Ditanya. Saya malah jadi saya gak ngasih jawaban karena saya gak tahu apa-apa jujur. Tapi saya malah balik nanya, pernah nggak cerita ke Pak Ade setelah jadian ini? Apakah dia punya masalah di rumahnya atau apalah itu gitu? Gak pernah katanya gitu. Tapi orang tuanya sempat bicara sama saya, sempat ngobrol langsung. Jarang-jarang katanya dia silaturahmi dengan saudaranya di Cilacap. Jarang-jarang. Dan dia ke sana untuk bersilaturahmi. Dan ketika mau pulang dia benar-benar pamit sepamit-pamitnya. Sama saudaranya yang di Cilacap. Ini sebelum kejadian? Sebelum kejadian, betul. Di bulan Januari? Di bulan Desember. Sebulan sebelum kejadian. Betul. Dan dia perginya ke Cilacapnya juga sama Pak Ade, diantar sama Pak Ade. Yang notabene nggak pernah ke sana lah ya? Iya. Diantar. Jadi dia katanya pengen main ke pantai. Itu. Kebetulan di pantainya di Cilacap karena ada saudaranya di Cilacap. Sekalian mampir itu, Bang. Dan pamitan di sana itu. Pamitan ya kata Pak Ade, kirain pamitan biasa untuk pulang gitu. Ternyata pamitan sepamit-pamitnya pulang yang sebenarnya gitu. Jadi pamitannya kalau kita kan habis silaturahmi dengan saudara ya, pamitannya pulang dulu gitu. Mudah-mudahan kita kapan-kapan lagi kesini lagi lah. Main lagi gitu ya? Kan, belajar gitu. Kalau ini katanya pamitannya pamit dulu, katanya maaf kalau ada salah, siapa tahu kita gak bertemu lagi. Ya jadi pamitnya kan lain. Pamitnya kan lain itu Bang. Jadi benar-benar kayak gak bisa ketemu lagi. Jadi mungkin apa ya itu mungkin udah jadi kisi-kisi atas kepergiannya gitu. Jadi dia udah punya firasat. Udah punya firasat. Dan saya berasumsi bahwa kenapa dia selalu membahas tentang kematian itu. Kayaknya dia udah punya firasat sih kalau menurut saya. Kan ada tuh beberapa menurut dari segi Islam ya. Betul. 40 hari sebelum meninggal itu ada tanda-tandanya. Kayaknya bener itu, Bang. Ya mungkin kalau kita bisa tahu kita ya kan kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu ya. Gitu. Iya benar. Mungkin karena kita gak bisa mengalami hal itu karena mungkin belum saatnya kita mungkin ya Bang. Iya. Mungkin itu benar Bang. Iya. Itu kan berapa ya? 40 hari ya? Sebelum itu cocok kan Desember, Januari. Iya. Ada sebulanan lah gitu kan. Aduh. Sebulanan kan. Tapi ini ada yang menurut gue ini nggak masuk di akal ya. Tentang kecelakaan. Betul. Tunggal berarti ini ya. Itu tunggal betul. Yang awalnya motor normal, rem ada semua. Kok tiba-tiba pas turun bisa ngelos dua-duanya nih? Dua-duanya nih, betul. Kalau secara teknis di turunan memang ya penyakit motor metik biasanya kalau panas, slip. Iya. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Pernah. Gue sama Eko pengen ini juga. Di mana Bang? Turun dari Gede. Kan turunnya parah tuh. Oh iya. Gue ngerem. Coba pakai rem belakang doang. Tapi masih ada rem belakang. Ada rem belakang bisa. Cuma yang depan aja ngelos. Berarti kalau ada rem belakang kan kecepatan agak ke inilah, nggak terlalu cepat lah ya. Ketahan ya. Kita bantu pakai kaki masih bisa berhenti. Kalau ini katanya dua-duanya nggak ada. Jadi setelah pendakian di Gunung Slamet, kan tadi lu sempat bilang nih, Kang Egy, lu sempat mendengar yang namanya gapura, yang konon katanya ini tuh gerbang gaibnya Gunung Slamet. Itu dengar dari siapa? Atau mungkin lu baca-baca di artikel? Begini Bang, karena saya kan 6 tahun di sana. Oke. Saya kan kuliah di sana. Saya nggak setiap minggu sih, cuman sering dalam 1 bulan bisa 3 kali ke Gunung Slamet. Terus di sana juga kan nggak sekedar mendaki. Saya selalu berinteraksi dengan warga lokal sambil ngopi, sharing-sharing lah. Pengen tahu juga budayanya di sana seperti apa. Larangannya ataupun apanya seperti apa.
dan sering mendengar bahwa di Gunung Slamet ada gerbang. Sebuah gerbang gaib. Gitu. Dan ini bukan di pos 4 berarti ya? Bukan. Bukan Di Samarantu sebelumnya. berarti? Beda lagi sama Samarantu, beda lagi. Ini di sebelumnya. Mendekati ke pos 3. Posisinya di sana? Posisinya di sana. Mendekati, dekat pos 2, 3 lah. Oh, dari 2 ke 3? Iya. Di antara, tapi 2 tuh bukan artian di posnya. Itu di antara, di bawahnya atau di atasnya. Ya? Gitu, iya. Oh, oke. Jadi tapi intinya tempatnya nggak dikasih tahu atau mungkin enggak, tahu? justru itu. Kalau saya tahu kan, oh ini gerbangnya. Mungkin nggak sih yang sempat lo lihat burung gagak hitam ini? Iya, iya juga Bang, benar. Ada keanehan dari situ. Lu sama temen lu melihat, tapi si almarhumah ini nggak ngeliat apa-apa. Iya. Mungkin nggak itu gerbangnya? Kata di sebelah, itu kan posisi itu kan dari pos 1 pengen ke pos 2. Iya. Sedikit lagi sampai pos 2 lu lihat. Sedikit lagi pos 2 itu. Mungkin nggak sih itu? Mungkin sih. Kayaknya itu. Sempat kepikiran gak lu? Apa mungkin baru sekarang lu kepikiran? Baru sekarang. Karena waktu itu kan gue gak mencari tahu lebih tentang gerbang itu. Dan yang bercerita pun tidak secara spesifik pohonnya seperti apa. Iya. Gitu. Yang jelas yaitu gerbangnya bentuknya pohon. Dua pohon udah yang berbentang. Gitu. Cuma nggak tahu letaknya di mana kan. Tahu. Hutan banyak pohon. Iya bang. Meskipun dia ceritakan seperti apa, kita kan pasti keder ya banyak pohon. Gitu kan. Nggak tahu gitu, meskipun warga menceritakan ada gerbang seperti itu, dia tidak secara spesifik pohonnya seperti apa, letaknya di mana gitu kan. Meskipun warga menceritakan, kita kan puyeng, pohon banyak di situ kan. Mana bisa kita membedakan, apalagi itu kan namanya juga gerbang. Yang tidak terlihat. Iya. Jadi belum tentu meskipun kita secara spesifik kita melihat itu. Tapi kalau pas saya alami waktu itu seperti itu, bisa jadi. Karena di situ ada burung gagak. Kalau biasanya kan burungnya yang gagak, yang jalak ya, yang warna coklat, paruhnya oranye. Biasanya kalau itu sih banyak. Tapi ini kan murni gagak, hitam, murni gagak. Beda kan bang? Dan ada perbedaan juga antara lu dan teman lu dan almarhum ini. Iya. Yang lu ngeliat itu banyak. Temen lu cuma yang si Bayu cuma 3 sampai 5 lah, sedikit katanya. Malah almarhumah ini nggak ngeliat sama sekali. Hanya daun-daun biasa aja. Gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Mungkin awal firasatnya sudah mulai mempunyai firasat-firasat yang aneh-aneh dari sana mungkin. Kan kata abang tadi 40 hari. Iya. Meninggalnya kan awal Januari 2023. Lu November ya kan? Akhir ya? Ya kan? Iya, masih nyambung. Mendekati menyambung hampir 40. Mungkin saja. Karena kita tidak tahu tanda-tandanya seperti itu ya. Cuman mungkin secara psikologinya dia udah mulai merasakan. Cuman dia gak tahu caranya untuk mengungkapkan gimana gitu. Oke. Karena ya udah. Makanya cara mengungkapkan almarhumah ini dengan cara ini gali spiteng buat makam aku ya. Seperti itu. Dia hanya memberitahu orang tercintanya mungkin ya. Dia hanya memberitahu orang-orang yang dia sayangi di sekelilingnya dengan cara seperti itu. Kang Egy, terima kasih banyak. Sama-sama. Berbagi kisah pengalaman pendakiannya dan semoga bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan ya. Terkhusus buat gue pribadi juga nih, cerita keren banget. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Kang Egy punya kesan pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Oke, yang pertama saya tidak bermaksud apa-apa dengan menceritakan kisah nyata ini ya bang. Ini hanya sekedar yang pertama jujur bagi saya pribadi untuk mengenang almarhum, untuk mengenang keseruan gitu, kebersamaan gitu. Tidak ada unsur apa-apa. Saya hanya mengenang almarhum dan untuk teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan ini menjadi attention atau perhatian. Jadi ketika apa yang dirasa itu ungkapkanlah. Siapa tahu atas firasatmu, atas bebanmu, siapa tahu dengan cerita itu orang-orang di sekelilingmu yang sayang kepadamu ataupun sahabatmu itu bisa ngasih solusi. Jadi hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir lah. Gitu. Jadi jangan sekali-kali punya beban atau punya bahkan firasat pun buruk pun
itu tidak diungkapkan. Jadi curhatkanlah. Itu mau lu cewek, mau lu cowok, jangan malu curhat. Kalau punya masalah, firasat, sharekanlah dengan teman dekatmu itu. Siapa tahu bisa meringankan beban dan kita bisa menghadapi semua itu bersama. Dan mudah-mudahan dari cerita ini, dari kisah nyata ini, saya harap menjadi edukasi buat teman-teman semuanya, apalagi sekarang musim pendakian yang serba ultralight gitu kan, Bang, ya. Jadi serba, bukannya menyalahkan atau gimana. Serba instan ya. Serba instan itu, jadi serba yang ya gas terlalu safety itu. Yang itu di luar TikTok atau ngecamp. Mudah-mudahan itu menjadi edukasi bahwa kita harus selalu hati-hati dimanapun, termasuk yang lagi di perjalanan gitu. Mau di gunung maupun di perjalanan darat itu harus hati-hati gitu. Kalau ada firasat buruk ya berhentilah. Jangan memaksakan. Seperti itu paling, Bang. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.